Suku Pait merupakan salah satu kelompok etnis yang termasuk dalam rumpun Zomi Mizoku Kichin dan umumnya mendiami wilayah timur Laut India, khususnya di negara bagian Manipur dan Mizoram. Mereka juga memiliki keterkaitan kultural dan linguistik dengan beberapa suku lain di kawasan Asia Tenggara seperti di Myanmar. Mayoritas masyarakat Pait tinggal di distrik Churachandpur di Manipur. Selain itu, mereka juga tersebar di beberapa bagian negara bagian Mizoram dan sebagian kecil di Myanmar. Mereka tinggal di desa-desa pegunungan yang memiliki struktur komunitas yang kuat dan kohesif. Bahasa yang digunakan oleh suku Pait disebut bahasa Pait, yang termasuk dalam rumpun bahasa Tibeto-Burman. Bahasa ini menjadi simbol identitas etnis mereka, meskipun banyak anggota suku Pait juga fasih dalam bahasa Meitei, bahasa resmi di Manipur, Hindi, dan Inggris. Sebagian besar masyarakat Pait menggantungkan hidup dari pertanian tradisional, khususnya sistem ladang berpindah jung cultivation. Mereka menanam padi, jagung, sayuran, dan umbi-umbian. Selain itu, mereka juga memelihara ternak dan unggas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat Pait hidup dalam struktur sosial yang kuat dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, serta adat istiadat nenek moyang mereka. Saat ini, mayoritas suku Pait memeluk agama Kristen, yang diperkenalkan oleh para misionaris pada awal abad ke-20. Namun, unsur budaya dan adat tradisional mereka tetap lestari, seperti dalam bentuk tarian, lagu rakyat, dan upacara adat tertentu yang masih dijalankan hingga kini. Suku Pait memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tarian tradisional yang dipertunjukkan saat festival atau perayaan komunitas, pakaian adat, seperti kain tenun khas dan aksesoris tradisional, festival-festival, seperti Cap Carkut dan Lahpi, yang merayakan panen dan budaya lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Pait telah mengalami perkembangan signifikan di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak anak muda Pait yang kini bersekolah hingga ke perguruan tinggi dan berkontribusi dalam berbagai profesi di seluruh India. Kehidupan sehari-hari masyarakat suku Pait berjalan dalam harmoni dengan alam dan tradisi leluhur mereka. Sebagian besar tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan yang asri, dengan gaya hidup yang sederhana namun penuh makna. Mayoritas masyarakat Pait bekerja sebagai petani, dan kegiatan utama mereka sehari-hari adalah mengolah lahan, menanam padi, jagung, dan berbagai sayuran lokal. Mereka mempraktikkan sistem pertanian ladang berpindah jung yang dilakukan secara berkelompok dengan semangat gotong royong. Setiap pagi, banyak warga sudah berangkat ke ladang sebelum matahari terbit. Mereka berjalan kaki melewati lereng bukit, membawa alat pertanian tradisional dan bekal makanan yang sederhana. Dalam rumah tangga Pait, pekerjaan dibagi secara tradisional. Laki-laki biasanya bertugas bertani, berburu, atau memperbaiki rumah. Perempuan mengurus rumah tangga, menenun kain, memasak, mengumpulkan air dari mata air atau sungai, serta ikut membantu di ladang. Menariknya, perempuan Pait juga sangat aktif dalam komunitas, bahkan dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Makanan pokok suku Pait adalah nasi, yang disajikan bersama lauk seperti sayuran rebus, ikan asap, daging ayam atau babi, dan sambal khas pedesaan. Makanan mereka sederhana dan bergizi, menggunakan bumbu alami dari alam sekitar. Mereka juga memiliki tradisi memasak secara kolektif saat ada acara komunitas, seperti pesta panen atau upacara adat. Kehidupan masyarakat Pait sangat komunal. Mereka menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan gotong royong. Misalnya, bila ada pembangunan rumah, seluruh tetangga akan membantu. Saat ada musibah atau ketiadaan, seluruh desa akan ikut meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Remaja dan pemuda biasanya tergabung dalam kelompok pemuda gereja atau organisasi pemuda desa. Anak-anak Pait kini banyak yang bersekolah, baik di desa maupun kota. Mereka belajar membaca, menulis, serta mempelajari ilmu pengetahuan modern. Namun, di sela-sela waktu sekolah, mereka tetap membantu orang tua di rumah atau ladang.
Beberapa desa sudah memiliki akses listrik dan internet, meskipun terbatas. Hal ini perlahan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional. Di waktu senggang, masyarakat Pait sering bernyanyi lagu rakyat, memainkan alat musik tradisional seperti huang, gendang, dan menari dalam kelompok. Kegiatan seni ini menjadi hiburan sekaligus cara untuk melestarikan budaya mereka. Suku Pait memiliki adat dan budaya yang kaya, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Walau kini banyak masyarakat Pait telah menerima pengaruh agama Kristen dan modernisasi, namun nilai-nilai adat tetap dihormati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Pait, komunitas desa Huang sangat penting. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau Lal, yang dulunya memiliki peran sebagai pemimpin adat dan pengambil keputusan. Keputusan penting biasanya diambil bersama tetua adat atau dewan desa. Nilai seperti saling tolong-menolong, hormat kepada orang tua, dan kebersamaan dalam kerja menjadi bagian utama dari sistem adat mereka. Misalnya, tradisi gotong royong disebut ramtar, yang diterapkan saat membangun rumah atau mengolah ladang. Sebelum sistem hukum modern masuk ke wilayah mereka, suku Pait memiliki sistem hukum adat sendiri. Masalah-masalah seperti pertikaian antar keluarga atau pelanggaran adat diselesaikan secara musyawarah oleh tokoh adat dengan pendekatan damai dan berlandaskan moral. Hukuman dalam adat Pait lebih bersifat mendidik, seperti kerja sosial atau permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Pakaian adat suku Pait penuh warna dan memiliki makna simbolik. Laki-laki biasanya mengenakan kain tenun khas berwarna gelap dan ikat kepala tradisional. Perempuan memakai puan kain tenun khas yang dililitkan, serta selendang atau syal yang disebut tangsuo. Kain-kain tersebut dibuat secara manual dengan alat tenun tradisional, dan motifnya mencerminkan status sosial serta keindahan budaya Pait. Walau kini mayoritas suku Pait beragama Kristen, beberapa festival tradisional masih dirayakan, baik dalam bentuk adat maupun budaya. Cap Carkut, perayaan pasca pembersihan ladang, diisi dengan tarian, nyanyian, dan makan bersama. Lahpi, semacam upacara syukur atas hasil panen, melibatkan seluruh komunitas. Christmas dan New Year dirayakan secara meriah dengan pertunjukan seni budaya lokal, menggambarkan perpaduan antara tradisi lama dan baru. Musik tradisional suku Pait menggunakan alat seperti huang, gendang, bia, semacam seruling bambu, henahtum, alat musik petik tradisional. Tarian tradisional biasanya dibawakan secara kelompok, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dan menggambarkan cerita rakyat, kerja bersama, atau rasa syukur kepada alam. Beberapa nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Pait antara lain inpi, arti dari rumah tangga, yang menjadi simbol kuatnya keluarga. Kumjolna, semangat saling menjaga dan melindungi sesama. Zonwai, kerendahan hati dan penghargaan terhadap tetua dan tamu. Suku Pait merupakan bagian dari kelompok besar masyarakat Chin-Kuki-Mizo, yang secara etnolinguistik termasuk dalam rumpun Tibeto-Burman. Ini menunjukkan bahwa asal-usul mereka kemungkinan berkaitan erat dengan kelompok suku dari daerah Tibet, Cina Selatan, dan Myanmar Utara. Bahasa Pait, meskipun unik, memiliki banyak kesamaan struktur dan kosakata dengan bahasa-bahasa lain di kelompok ini, seperti Tadou, Lusai, dan Mar. Kesamaan ini menjadi bukti bahwa mereka pernah berbagi akar sejarah yang sama sebelum menyebar ke wilayah yang lebih luas. Seperti banyak suku pribumi lainnya, masyarakat Pait tidak memiliki catatan sejarah tertulis kuno. Sejarah mereka diturunkan secara lisan melalui cerita rakyat, lagu, dan mitos leluhur. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang asal mula leluhur mereka dari tempat bernama Cinlung atau Sinlung, yang dipercaya sebagai tempat asal para leluhur Zomi Kukicin. Dalam narasi tradisional ini, suku-suku tersebut diyakini keluar dari sebuah gua mistis dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk daerah pegunungan yang kini menjadi bagian dari India Timur Laut. Sebelum masa kolonial Inggris,
suku Pait hidup relatif terisolasi di pegunungan, dengan kehidupan yang mandiri dan berorientasi pada adat. Namun pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, wilayah ini mulai dijelajahi oleh kolonial Inggris yang ingin mengamankan perbatasan timur Laut India. Interaksi pertama mereka dengan dunia luar, khususnya Inggris, terjadi melalui ekspedisi militer dan kemudian oleh para misionaris Kristen, terutama dari gereja Baptis dan Presbyterian. Misi ini tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mendirikan sekolah, rumah sakit, dan memperkenalkan sistem tulisan Latin untuk bahasa Pait. Selama masa kolonial, pemerintah Inggris mengelompokkan banyak suku di timur Laut India sebagai bagian dari excluded areas atau backward tracts yang membuat mereka tetap terpinggirkan dari arus politik India saat itu. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, wilayah ini mengalami perubahan besar, termasuk pembentukan negara bagian seperti Manipur dan Mizoram. Namun, banyak komunitas suku seperti Pait merasa kurang terwakili dalam sistem politik baru, dan mulai membentuk organisasi sosial budaya serta forum politik untuk memperjuangkan pengakuan identitas, hak tanah, dan otonomi lokal. Hari ini, suku Pait telah menjadi bagian aktif dari perkembangan masyarakat India Timur Laut, khususnya di Manipur Selatan. Meskipun menghadapi tintingan modernisasi, mereka tetap berusaha melestarikan sejarah dan jati diri mereka. Organisasi seperti Zomi Council dan Pait Tribe Council berperan dalam memperjuangkan hak budaya dan pendidikan. Masyarakat Pait juga aktif dalam penulisan sejarah lokal, pengembangan kamus bahasa Pait, dan dokumentasi budaya lisan mereka.